Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua di rumah bersama dengan keluarga tercinta selalu dalam keadaan yang sehat. Video kali ini kita akan kembali lagi menyaksikan cuplikan video berita yang sudah saya rangkum untuk memberikan kalian semua tambahan informasi. Semoga ini bisa mengupdate berita-berita tentang perpolitikan di tanah air. Apalagi ada hal yang seru dan bakalan viral lagi teman-teman ya. Baru saja dibuka warung makan keluarga Mulyono. Dan Ketua Umum PDIP katanya ditantang untuk datang bersama dengan kadernya berkunjung. Makan bolehlah sedikit ya. Apa ini? Ada ejekan apa lagi lewat warung makan keluarga Mulyono ini teman-teman ya. Kita segera bahas videonya ini teman-teman ya. Apa Cita? Apa Cica Cica? Saya tantang Ibu Ketua Umum PDIP dan petugas-petugas partai untuk datang saja, nggak usah makan, berani tidak? Warung keluarga Mulyono. Ya, kemudian beragam komentar membanjiri dalam postingan ini teman-teman. Itu warung Mulyono, trik marketingnya mantap, semangat Mulyono. Wah, ini baru UMKM, ya. Gak berani lewat depan warungnya. Kreatif teman-teman ya, kreatif ya, gunakan cara yang kreatif untuk membuat kita mendapatkan berkah. Tapi mereka yang membenci Pak Jokowi atau Pak Mulyono dan keluarganya makin sakit hati. Balas dengan cara yang kreatif, mereka dapat sakit hatinya, kita dapat berkatnya. Seperti kaos rakyat Mulyono yang saya jual, demikianlah cara ini teman-teman ya. Warung makan keluarga Mulyono. Next Tanggal 4 Desember 2024 adalah hari paling bersejarah bagi Bapak Joko Widodo. Kenapa Karena apa? Karena di tanggal tersebut Hasto Kristianto menyatakan bahwasanya Joko Widodo dan keluarganya dianggap bukan lagi kader PDIP. Ya, jadi kalau kukatakan kita sudah tahu bagaimana nasib PDIP ke depannya. Ya, karena apa? Jujur saja, ketika PDIP menyatakan bahwasannya Joko Widodo dan keluarganya bukan lagi menjadi bagian mereka, itu merupakan adalah langkah yang sangat berbahaya. Berbahaya bukan bagi Joko Widodo, tapi berbahaya bagi PDIP. Alasannya apa, Bung? Kenapa? Karena ketika mereka memutuskan hubungan dengan Joko Widodo, itu sebetulnya mereka sedang memutuskan hubungan dengan sebagian besar rakyat Indonesia. Oh, betul juga teman-teman. Karena apa? Tidak bisa dipungkiri, sampai saat ini Joko Widodo adalah sosok yang sangat dicintai rakyatnya. Yes, meskipun tidak di bawah partai, meskipun tidak mendapatkan jabatan apapun. Makanya hadirlah rumah makan, warung makan keluarga Mulyono. Itu dia. Bisa saja Bapak Prabowo dicintai rakyat karena dia presiden dan karena dia ketua umum. Ya, begitu juga Megawati. Dia dicintai oleh para pengikutnya apa? Karena apa? Karena beliau adalah pendiri dari PDIP dan juga ketua umum, masih menjabat ketua umum, dan juga mungkin karena sosok dari ayahnya sendiri. Tapi beda dengan Joko Widodo. Joko Widodo tidak perlu ayah seorang presiden, dia tidak perlu partai, dia tidak perlu organisasi, dia tidak perlu yang namanya sebuah pangkat seorang jenderal. Tidak perlu. Karena apa? Baginya rakyat itu adalah kekuatan terbesar di balik nama Jokowi. Yes. Kita harus akui itu. Benar juga teman-teman ya. Kalau misalnya Ibu Megawati itu selalu membanggakan nama bapaknya adalah seorang presiden pertama Republik Indonesia. Ya, ada juga beberapa presiden yang lainnya dikenal sebagai misalnya ada yang dikenal sebagai ulama, ada yang sebagai mantan jenderal dan sebagainya. Tapi Pak Jokowi itu yang menjadi backup-nya itu bukan presiden ataupun jenderal, tapi backup-nya adalah rakyat. Luar biasa ya. Baru nggak di sini teman-teman. Kalau Anda suruh tadi ngomong Apa itu udah bagus, suruh orang daerah yang ini dia apa namanya yang bikin. Tai kucing orang nggak selesai sampai sekarang kok. Kalau Anda suruh tadi Aku salah apa? Kok namaku dibawa-bawa? Ini hari ini saya diundang tumben sama si Bahlil. Yo kan HUTN apa? Apa Golkar. Terus saya suruh sopo yo? Tadi bukan situ toh.
Yang saya suruh ke sana siapa ya? Oh, Pak Utut. Ketua fraksi. Tapi Bu Puan hadir Terus aku loh. tuh mikir, aku bilang Mas Hasto, aku diundang ke Golkar. Terus engkau aku muram opo cengar cengir yo. Gimana? Lah iya dong. Karena aku dimusuhin sak jagat Dewa Betara. Sekarang diundang, bingung aku. Iya, jadi kata Hasto, udah deh Bu, ini Ada yang baper nih. Apa namanya? Delegasikan gitu. Terus siapa Ibu mau delegasikan? Nanti kalau terlalu bawah dibilang enggak ini. Kayak enggak apa ya, sebagai tamu enggak hormat. Kalau ketinggian nanti dipikir udah mau gabung lagi. Keren enggak? Iya. Ayo jangan diem Pak Mahfud. Kasih gitu 2 jempol gitu loh. Ini hari ini Pak Mahfud. Aduh. Pilkada mahal, Prabowo lempar wacana kepala daerah dipilih oleh DPRD. Berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari. Dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing. Saya lihat negara-negara kita, tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India. Sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah. DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati. Efisien, gak keluar duit. Kayak kita kaya, bener nggak? Uang yang bisa beri makan anak-anak kita, uang yang bisa perbaiki sekolah, uang yang bisa perbaiki irigasi. DPRD, coba kita ulas teman-teman. Katanya sistem ini lebih hemat dan efisien, bahkan uangnya bisa dialihin buat hal yang lebih penting. Tapi masalahnya teman-teman, kalau kepala daerah itu dipilih DPRD, apakah suara rakyat masih dihitung? Apalagi kita tahu, biaya politik itu gede karena seringnya ada main-main. Ini sebetulnya begitu banyak ketua umum partai di sini, sebenarnya kita bisa putuskan malam hari ini juga. Gimana? Dari acara malam hari yang paling penting tadi, keberanian seorang ketua umum partai menyampaikan sesuatu yang menjadi pembicaraan semua partai. Benar nggak, ketua umum partai, benar nggak? Kalian kembali dari pilkada, kapok nggak? Benar nggak? Yang menanya kalah begini semua. Jadi hal ini bakal lebih efisien atau malah makin eksklusif buat elit aja. Kalau kalian setuju atau nggak setuju sama ide ini, coba deh share pendapat kalian di kolom komen ya. Menurut kalian, Kalau ya menurut pendapat saya pribadi, saya berada di posisi abu-abu teman-teman. Tidak mendukung ataupun tidak juga menentang. Ya karena kalau kita bisa mengambil dari berbagai macam perspektif, sudut pandang masing-masing. Kalau kalian mau tanggapi dengan cara bagaimana itu adanya penghematan anggaran dalam pemerintahan yang bisa dialokasikan untuk dananya itu ke hal-hal yang lebih penting daripada menghabiskan puluhan triliun dalam satu hari karena pilkada serentak seperti itu, ya itu adalah hal yang baik. Tapi kembali lagi harus dilihat dulu di sisi apakah ini akan menjadi lebih eksklusif lagi seperti yang dikatakan dalam video ini. Apakah itu akan ada permainan orang dalam ya, yang kita tahu bahwa biaya politik untuk seorang maju itu tidaklah mudah. Apakah suara rakyat nggak diperhitungkan lagi di sebuah daerah untuk memimpin daerah? Tapi kalau misalnya dengan cara ini itu bisa membuat yang terpilih di setiap daerah itu satu nafas, satu sinergi dengan pemerintah pusat, itu nggak apa-apa sih. Tapi ya kembali lagi kita harus memperhitungkan semuanya, jangan sampai hal-hal seperti ini hanya menjadi jerat teman-teman. Di saat kita menghemat anggaran tapi praktek-praktek yang tidak kita inginkan terjadi di dalam pemilihan pilkada dan sebagainya ya. Jangan sampai mungkin di beberapa daerah akan terjadi bahwa orang yang dekat dengan DPRD akan menjadi mungkin orang yang baik, tapi tidak dekat dengan DPRD itu tidak, ya gimana teman-teman ya. Itu akan menjadi kontroversi besar sih. Saya ada di area abu-abu dalam hal ini.
Wow, 9 naga kunjungi kediaman Presiden ke-7. Ya, pemilik Lipo Group, salah satu perusahaan raksasa di Indonesia, Mokhtar Riyadi beserta keluarganya mengunjungi Presiden ke-7 di kediamannya di Solo. Beliau masuk salah satu orang terkaya di Indonesia versi Forbes. Mokhtar Riyadi saat ini sudah berumur 95 tahun, bahkan lebih tua dari bangsa Indonesia. 95 tahun bahkan lebih, oh ya. Perusahaannya didirikan tahun 1950 di zamannya Bung Karno. Jadi jangan heran kenapa beliau jadi salah satu orang terkaya di Indonesia. Wow, lantas mengunjungi Pak Jokowi. Ada apa? Apakah Pak Jokowi nanti akan membuat partai tidak akan didukung oleh mereka? Wow, dahsyat. Presiden ke-7 dengan kostum nomor 7-nya kedudukan imbang di menit 77. Kartu merahnya nomor 7. Pada gue selalu kasih teka-teki angka 7. Oh iya teman-teman ya. Ini melawan Laos yang akhirnya berakhir imbang teman-teman ya. Apa ini? Akan kita seruduk mulai hari ini. Akan kita seruduk. Malah bermigrasi ya. Malah nyungsep ke dalam kolam pergi ya, dalam sumur. Oke, ada aja sih netizen ya teman-teman ya. Jadi ya semoga berita-berita politik yang kita saksikan tadi itu bisa memberikan teman informasi. Ada hal apa ya Pak Jokowi dikunjungi 9 naga, salah satu orang terkaya pemilik Lipo Group di Indonesia teman-teman. Apakah Pak Jokowi nanti akan berada mendirikan partai dan ada orang-orang tersebut yang akan memberikan backupan dana atau sebagainya teman-teman? Who knows ya, siapa tahu. Saya percaya Pak Jokowi kalau bangun partai itu dia akan mempunyai partai yang begitu besar teman-teman ya, yang akan berpengaruh sangat penting untuk bangsa ini. Bagaimana dengan pendapat kalian semua? Silahkan tulis di kolom komentar. Saya pamit dulu, see you on the next video and God bless you. Bye guys.